Kuasa hukum Nirina Zubir angkat bicara seputar kliennya yang menjadi saksi saat sidang kasus mafia tanah. Diketahui, Nirina Zubir menjadi saksi korban dalam kasus mafia tanah terhadap keluarganya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Selasa 17 Mei 2022. Nirina Zubir menjalani sidang untuk didengar keterangannya dalam perkara dugaan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang. Dalam kasus tersebut, nama Riri Kasmita dan sejumlah orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka. Sebagai informasi, Riri Kasmita adalah mantan asisten rumah tangga mendiang Ibunda Nirina yang diduga menggelapkan aset-aset milik almarhumah saat masih hidup. Dalam persidangan tersebut, Nirina Zubir bersama kakaknya Fadlan menjalani sidang selama 4 jam. Namun kuasa hukum Nirina Zubir, Ruben Siregar, mengungkapkan jika sidang tersebut tidaklah efektif. Menurutnya, banyak pertanyaan yang diulang saat proses sidang berlangsung. Menurut Ruben, 4 jam di depan hakim, terdakwa, hingga jaksa penuntut umum berdampak pada psikis Nirina Zubir. Ruben juga mengatakan jika Nirina mengalami kelelahan secara psikis. Bagi Ruben, poin pertanyaan dari JPU dan juga pengacara terdakwa bukan pada tempatnya dalam sidang mendengarkan kesaksian dari pihak korban. Ruben juga mengatakan saat sidang justru hakimlah yang menghentikan pertanyaan berulang itu. Padahal seharusnya itu merupakan tanggung jawab dari jaksa. Ruben lantas memastikan pihak Nirina Zubir dan keluarga akan terus memantau proses persidangan sampai Riri Kasmita menerima vonis dari hakim. Diberitakan sebelumnya, kasus mafia tanah yang terjadi pada keluarga Nirina Zubir masih terus berlanjut. Baru-baru ini, Nirina bahkan hadir sebagai saksi korban dalam persidangan. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan, polisi menetapkan 5 orang sebagai tersangka atas kasus tersebut. Kelima tersangka itu yakni Riri Kasmita, mantan ART Ibunda Nirina, dan Endrianto yang merupakan suami Riri. Kemudian 3 tersangka lainnya, yaitu notaris PPAT, adalah Farida, Ina Rosainas, dan Erwin Ridwan. Dalam kasus itu, para tersangka dikenakan pasal berlapis tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dan itu kan saksi itu kan diinterogasi 1,5 jam, korban itu kan memakan psikis dia, gitu loh. Nah, saya lihat di sini dari jaksa penuntut umum tidak ada menyatakan keberatan atas jawaban yang diulang-ulang. Selama 4 jam tidak ada satu keberatan pun yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum atas pertanyaan yang diulang-ulang atau jawaban yang diulang-ulang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.